Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, nastamir darsana fi ta'limil mahfudhat. Nahnul an fil liqa ats-tsalits, yakni sanabhasu aw sanata'allam anil mahfudhat as-sadisah ilal ashirah. Qabla bidayati darsinal yaum, hayna Allah ta'ala biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi tentang mahfudhat, ya, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang mahfudhat yang ke-6 sampai mahfudhat yang ke-10. Jadi insya Allah dalam setiap video itu ada 5 mahfudhat. Masih sama, yaitu menghafal, memahami, dan mengamalkan. Baik, langsung saja. Nah ini mahfudhat yang pertama ya, yang ke-6. Baik, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Ustadz contohkan atau Ustadz contoh bacakan ya. Mawaddatus sodiqi tazharu waqtad diqi. Ya. Nanti Ustadz contohkan, silahkan dicoba di rumah ya dengan suara yang keras. Ustadz ulangi sekali lagi ya. Mawaddatus sodiqi tazharu waqtad diqi. Baik ya, dengarkan lagi sekali lagi ya. Nanti silahkan diulangi di rumah. Ustadz baca dari awal sekaligus ya, satu mahfudhat. Dengarkan baik-baik. Mawaddatus sodiqi tazharu waqtad diqi. Ya, silahkan dicoba ya. Ya, artinya apa? Kecintaan seorang teman akan tampak di waktu sulit ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini mahfuzat yang ke-7. Dengarkan lagi, saya contohkan ya sedikit-sedikit dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Ya, satu ulangi sekali lagi. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Baik, Ustadz contoh sekarang, Ustadz baca sekaligus ya, kalian ikuti di rumah. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Ya, 1, 2, 3, silahkan dicoba. Ya, baik, artinya apa? Wama, dan tidak akan ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah ya. Tidak akan ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Baik, kemudian mahfuzat yang berikutnya yang ke-8 ya. Dengarkan, Ustadz contohkan sepotong-sepotong dulu ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Satu lagi. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ya, baik. Sekarang Ustadz contohkan sekaligus ya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. 1, 2, 3, silahkan. Ya, artinya apa?
kesabaran bisa membantu setiap pekerjaan ya. Jadi dengan sabar insya Allah semua pekerjaan akan terselesaikan dan bisa terbantu ya dengan kesabaran tersebut. Kemudian berikutnya ya, dengarkan. Jarib walahid takun arifan. Baik, sekali lagi saya contohkan, dengarkan baik-baik. Jarib walahid takun arifan. Ya, baik, sekarang Ustaz baca sekaligus, dengarkan. Jarib walahid takun arifan. 1, 2, 3. Ya, artinya apa? Jarib, coba, walahid, dan perhatikanlah. Takun arifan, maka kamu akan mengerti. Ya. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan mengerti. Kemudian yang ke-10, yang terakhir ya, dengarkan. Saya contohkan lagi sedikit-sedikit ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Baik, dengarkan sekali lagi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mohon maaf, Ustaz ulangi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, sekarang Ustaz baca sekaligus, dengarkan. Kemudian ikutin ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. 1, 2, 3. Ya, baik. Artinya apa? Carilah ilmu sejak dari buayan hingga sampai liang lahat. Ya. Baik, sekarang kita lihat arti perkatanya ya. Sekaligus Ustaz jelaskan. Perhatikan baik-baik. Nah, dari nomor 6. Mawaddatus sadiqi tazharu waqtaddiqi. Ya. Mawaddah artinya cinta, kasih sayang, dan juga persahabatan. Kemudian as-sadiq ya, pada pertemuan sebelumnya juga sudah ada kata as-sadiq, artinya teman, sahabat, dan juga rekan. Kemudian tazharu, nah ini kata kerja ya. Tazharu ini dari zoharo yazharu, artinya tampak, muncul, jelas, terang ya. Kemudian waktun ya, waktu ya, atau masa atau juga periode. Kemudian addiq artinya kesempitan, kesusahan, dan juga kebutuhan. Sekarang coba kita gabungkan. Mawaddatu ya, kita pilih salah satu, kasih sayang. As-sadiqi seorang teman atau sahabat. Tazharu itu akan tampak. Waqtaddiqi pada waktu kesempitan atau pada waktu kesusahan atau pada waktu dibutuhkan ya. Jadi kita sesuaikan ketika menerjemahkan dalam satu kalimat sempurna ya. Dari kosakata ini kita bisa merangkai ya menjadi satu kalimat sempurna. Paham tuh? Ya, insyaallah mudah-mudahan paham ya. Ini dihafalkan kosakata-kosakatanya ya, untuk menambah kekayaan mufradat kita ya. Semakin kaya mufradat kita, maka semakin mudah untuk berbicara bahasa Arab ya, insyaallah. Begitu pula bahasa yang lainnya ya, bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Baik ya, kecintaan seorang teman itu akan tampak di waktu kesulitan ya. Jadi teman yang sejati itu ya akan tampak kalau kita lagi sulit. Misalnya kita lagi butuh banget pensil, ternyata pensil kita patah ketika belajar, atau pulpen tintanya habis ketika di kelas ya. Itu nanti kecintaan teman itu akan tampak ya. Teman yang sejati itu akan datang memberikan pinjaman pensilnya ataupun pulpennya kepada kita. Contohnya seperti itu ya, contoh sederhana. Atau juga misalkan ada di antara kalian yang membawa sepeda motor ya, kemudian ketemu temannya di jalan. Dia
naik jalan kaki ya, jauh ternyata rumahnya. Kemudian kalian ajak bonceng, kemudian diantarkan ke rumahnya. Nah itu ya, kecintaan seorang teman akan tampak pada waktu kesulitan atau kesusahan. Ya, ketika teman kita butuh pertolongan, kita bantu. Itulah bukti kecintaan seorang teman ya. Dan kalian bisa berikan contoh-contoh yang lain, ya, contoh yang sederhana saja, tidak usah contoh yang rumit-rumit ya. Ya, pelajarannya apa dari mahfuzat ini? Ya, mahfuzat ini mengajarkan untuk kita saling berkasih sayang sesama teman dan saling membantu. Kalau ada teman yang kesulitan, hendaknya kita bantu ya, untuk membantu seorang teman. Insya Allah ketika kita membantu teman yang kesulitan, ketika kita kesulitan pun akan dibantu oleh teman yang lain. Mungkin bukan oleh teman yang itu, tapi ada juga teman yang lainnya. Apa dalam hadis Nabi? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya atau temannya ya. Baik, kemudian mahfuzat yang ketujuh ya. Wa malladzatu illa ba'da ta'abi. Nah, wa kemarin kita sudah tahu artinya ya, dan atau demi ya. Tapi di sini arti yang cocok adalah dan ya. Ma apa-apa atau tidak akan ya. Tidak ada atau tidak akan. Kemudian al-ladzah artinya kesenangan, kenikmatan dan juga kesukaan. Illa artinya kecuali, bisa juga tetapi, bisa selain, bisa juga tidak termasuk. Ya, ini artinya. Ba'da artinya setelah, sesudah, berikut, mengikuti. At-ta'ab, ini at-ta'ab ya, artinya kelelahan, keletihan, kepayahan dan juga kesusahan. Nah, coba sekarang kita rangkai untuk menjadi kalimat sempurna. Wa dan ma tidak ada, al-ladzatu ya, kita pilih arti ma di sini tidak ada ya. Al-ladzah kenikmatan atau kesenangan ya. Illa kecuali ya. Ba'da ta'abi setelah bersusah susah payah, kesusahan kepayahan kita satukan jadi bersusah payah. Wa malladzatu illa ba'da ta'abi, dan tidak akan ada kenikmatan ya kecuali setelah bersusah susah payah ya. Mahfuzat ini mengajarkan kepada kita, kalaulah kita ingin mendapatkan sesuatu yang nikmat atau sesuatu yang kita sukai dan kita senangi, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Jangan hanya meminta ya, merengek ya, kepada orang tua, tapi kita berusaha ya. Berusaha dulu menjalankan apa yang diperintahkan orang tua, misalkan disuruh belajar dulu ya, atau juga mungkin mencari uang sendiri, ya itu lebih bagus ya. Itu berusaha sendiri. Misalnya apa ya? Biasanya kalian mengikuti perlombaan ya, ada kompetisi atau olimpiade ya. Apalagi sekarang banyak perlombaan secara online yang hadiahnya besar dan gratis ya registrasinya itu. Itu kesempatan. Itu bersusah payah dulu, misalkan lomba menulis puisi kalian ikuti ya. Dari hadiahnya kalian dapatkan kenikmatan. Itu contoh sederhananya ya. Atau bahkan kenikmatan juga, misalkan kalian menanam mangga ya, menanam buah mangga. Nah, itu kalian menanam buah mangga kalau bukan yang cangkok itu lama ya. Menanam misalkan pohon semangka ya, itu harus nunggu dulu, kita nyiramin dulu setiap hari ya supaya terus tumbuh kemudian hingga berbuah. Nah, baru ketika berbuahnya sudah matang baru kita menikmatin. Sebelum kita menikmati, di situ kita susah payah terlebih dahulu. Begitu pula belajar ya. Belajar kita akan mendapatkan hasilnya kalau kita sudah bersusah payah dulu. Ya, menuntut ilmu itu bersusah payah dulu, belajar, kadang dimarahi guru ya ketika belajar ngantuk misalkan ya. Belum lagi terlambat misalkan ya, itu kalian kena marah dulu. Itu susah payah dulu. Nanti ketika itu sudah berlalu ya, insya Allah masa belajar itu akan mendapatkan ilmu yang diibaratkan sebuah kenikmatan ya. Baik ya. Kemudian mahfuzat yang berikutnya. Nah, ini
As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ya. As-sabru artinya sabar atau kesabaran. Yu'inu artinya membantu atau menolong. Ini kata kerja ya, bisa. Kemudian kulli artinya atau kullu nanti ya, misalkan sama ya. Segala, setiap, seluruh ya. Nanti kalau cuma beda harokat akhir itu anggap saja sama artinya ya. Misalkan amalun ya, itu sama dengan amalin di sini ya. Segala, setiap, seluruh. Kemudian amalin, amal, perbuatan, pekerjaan. Berarti kita rangkai menjadi kalimat sempurna. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar yu'inu itu menolong ala kulli amalin kepada setiap pekerjaan atau perbuatan. Maksudnya apa? Ketika kita punya banyak pekerjaan ya, atau punya pekerjaan ya, misalkan berat pekerjaan tersebut ya, lakukan dengan kesabaran ya. Dengan sabar tersebut bisa membantu terselesaikannya pekerjaan tersebut. Jangan ditinggalkan justru, atau jangan juga di tergesa-gesa ya, tapi tetap dengan sabar ya, dengan kesabaran, karena sabar bisa membantu segala pekerjaan. Bahkan ketika kita sedang ada masalah ataupun apa ya, musibah atau hal-hal yang tidak kita senangi, maka kita juga harus bersabar ya. Sabar itu bisa menunggu, sabar juga bisa melakukan sesuatu yang lain untuk merubah keadaan menjadi lebih baik ya. Baik. Nah, ini jadi kita diperintahkan untuk sabar dalam mahfudzat ini. Karena orang yang sabar ya, Allah senang kepadanya. Innallaha ma'as sabirin ya. Bahkan ketika kita melaksanakan kewajiban menjauhi segala maksiat yang diharamkan oleh Allah, kita pun harus bersabar ya. Tuh, sabar itu artinya al-habsu, menahan diri ya. Contohnya ya, tadi ya Ustaz sudah contohkan kan. Misalkan kalian ada PR banyak ya, dari guru-guru nih banyak ngasih PR, ngasih tugas ya, atau latihan. Itu banyak, bingung mana dulu yang dikerjain. Kerjakan saja satu per satu, jangan semuanya ditumpuk akhirnya bingung, dipikirkan saja, tidak dikerjakan. Tapi kerjakan satu-satu ya, sabar satu persatu, satu selesai ganti yang lain ya. Insya Allah itu akan lebih baik dan semuanya bisa terselesaikan. Ingat, ketika ada masalah jangan dipikirkan tapi dikerjakan ya. Paham tum? Ya, insya Allah pahimna ya. Kemudian berikutnya yang ke-9 ya. Jarib walahid takun arifan. Nah, saya ulangi, jarib walahid takun arifan. Jarib asalnya jarroba yujarribu jarrib. Nah, jarrib ini kalimat fi'il amar. Apa itu kalimat fi'il amar? Kata kerja untuk merintah ya, berarti di sini perintah. Mencoba, suruh diperintah untuk mencoba apa? Cobalah, seperti itu ya. Mencoba kata perintahnya apa? Cobalah. Menguji, ujilah. Mengetes, teslah ya. Jadi seperti itu. Lahid artinya sama, kalimat fi'il amar juga, artinya untuk merintah. Memperhatikan berarti apa? Perhatikanlah. Kalau mengamati, amatilah. Kalau mencatat, catatlah ya. Takun artinya kana yakunu ya, takunu ya. Karena ada jadi jawab ya, jadi takun. Menjadi artinya ada atau menjadi ya. Takun ini artinya ada, bisa juga menjadi. Arifan artinya orang yang mengetahui, atau orang yang mengenal, atau juga orang yang menyadari. Baik, sekarang kita artikan menjadi satu kalimat sempurna. Jarib walahid takun arifan. Cobalah, walahid dan perhatikanlah, takun arifan, maka kamu akan mengetahui. Apa contohnya ya? Ketika kita belum pernah melakukan sesuatu, kemudian kita takut ya, padahal boleh jadi sesuatu itu baik ya. Misalnya apa? Maju ke depan untuk berpidato ya, latihan berpidato ya. Kalian malu misalkan gak berani ya. Coba dulu aja, coba dan perhatikan ya.
Jadi sebelum kalian mencoba, perhatikan dulu orang-orang yang lain yang sudah mencoba. Ya, bagaimana sih cara-caranya? Perhatikan bagaimana sikapnya ketika berpidato. Ya. Kalian coba dan kemudian perhatikan juga orang lain yang tampil. Baru takun arifan, kamu akan tahu bagaimana rasanya. Ya. Gemeterankah, grogi kah? Kadang bahkan materi yang sudah dihafalkan itu lo lupa karena baru pertama kali. Ya, jadi bualah takun arifan terus. Coba dan perhatikan terus ya. Cari contoh-contoh orang lain yang berpidato yang bagus misalkan ya. Atau juga dalam aspek lain, misalkan belum bisa memasak ya. Yang perempuan khususnya ya. Misalkan lihat ibunya masak, coba sambil mencoba belajar, perhatikan ibunya uminya memasak ya. Bagaimana caranya. Kemudian nanti takun arifan kamu juga akan bisa memasak seperti itu ya. Ya, jadi banyak mahfuzat ini sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari ya, sangat dekat sekali ya. Kemudian yang terakhir ya nomor 10, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Utlub artinya sama kayak tadi, utlub ini kalimat fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il yang digunakan untuk memerintah. Berarti meminta, kata perintahnya apa? Mintalah. Mencari, carilah. Menuntut, tuntutlah ya. Al-ilma artinya ilmu, boleh juga ilmu pengetahuan. Min, nah ini min ya, karena di sini disambung dengan al-mahdi jadi minal. Asalnya min, artinya itu dari, daripada, mulai, sejak, dan mungkin masih banyak lagi makna yang lainnya. Ini Ustadz pilihkan makna yang paling seringnya, yang lebih dekatnya. Kemudian al-mahdi artinya tempat tidur bayi atau buayan atau juga ayunan ya, tahu ya. Nah, siapa yang masa kecilnya ketika bayi kalau tidur di ayun, kalau nangis kemudian untuk ditidurkan di ayun, ada masih ingat? Ya, itu namanya bahasa Arabnya mahdun ya, mahdi karena ada huruf jar min ya. Kemudian ila artinya sampai ke, hingga atau kepada. Al-lahdi atau lahdu boleh ya nanti. Liang lahad, kuburan atau makam. Coba sekarang kita terjemahkan secara sempurna. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Carilah ilmu mulai dari sejak buayan atau mulai dari sejak kalian di ayunan ilal lahdi sampai ke liang lahat. Artinya dari sejak kita baru lahir ya diperintahkan untuk mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai kita meninggal nanti ya. Jadi wajib kita untuk menuntut ilmu. Kalau tidak mau belajar, ajarkan ya, karena kita dua ya, menjadi pelajar atau pengajar. Mau yang mana? Atau dua-duanya boleh ya. Kalian menjadi pengajar tapi juga sebagai pelajar ya. Kalian dapat ilmu di sekolah, ajarkan kepada adiknya di rumah ya. Atau juga mendapatkan ilmu dari sekolah kemudian kalian amalkan dalam praktek keseharian, itu juga termasuk pengamalan dan pengajaran ya. Ini jadi contohnya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ya itu ya. Kita tidak akan pernah puas ya, kita tidak akan pernah cukup. Umur kita untuk mempelajari semua ilmu yang ada di dunia itu tidak akan cukup. Makanya kita harus terus belajar dari sejak lahir sampai meninggal nanti itu ya. Jadi ilmu itu luas, apalagi ilmu tentang agama Islam ya. Terutama memang yang diperintahkan untuk kita cari adalah ilmu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian ilmu-ilmu yang sangat erat dan dekat hubungannya dengan lingkungan kita. Misalkan ya, lingkungan kita banyaknya orang-orang sakit, maka kita sangat dianjurkan atau sangat diperintahkan untuk mempelajari ilmu kedokteran. Kalau di lingkungan kita banyak orang-orang yang kriminal ya, kejahatan ya, maka kita juga harus belajar tentang ilmu ketahanan dan keamanan ya, apa misalkan jadi tentara kah atau jadi polisi kah untuk mengamankan masyarakat ya. Baik, sampai di sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat jangan lupa dibaca-baca, dimurojaah dan dihafalkan.
Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, aku qouli hadza. Syukron ala husni ihtimamikum. Haya nakhtatim darsana biqauli hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.